ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu urstumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mari selalu tetap hatinya diniati karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhufuna adzabah. Langsung saja dibuka hadisnya. Babnya fil hasad, di dalam dengki. Sekarang sifat dengki, hasad. Bahkan sifat hasad itu sampai-sampai oleh Allah kita harus berlindung kepada orang yang hasad. Dalam surat Al-Falaq itu coba yang di akhir itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekannya orang yang hasad, orang yang dengki saat dia dengki. Karena bahaya Bapak Ibu, orang dengki itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau dia sudah menampakkan kedengkiannya itu. Bukan hanya ngomong, bisa berupa perilaku, merusak, membunuh, mencelakai, mencederai. Ya. Kita lihat seperti apa konsekuensinya orang yang punya sifat dengki. Sana Utsman bin Shalih Al-Baghdadi hadatsana Abu Amir yakni yang dimaksud adalah Abdul Malik bin Amrin wa hadatsana Sulaiman bin Bilal an Ibrahim ibni Abi Usaid an jaddihi, dari kakeknya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, iyyakum, takutlah kamu sekalian. Kalau takut kepada manusia itu prakteknya menjauhi. Takut kepada Allah prakteknya kita dekat. Nah, takut di sini adalah jauhilah, hati-hatilah, maksudnya begitu. Iyyakum, takutlah dalam artian jauhilah, hati-hatilah. Wal hasad, pada hasad, pada dengki. Jauhilah sifat dengki. Takutlah kepada sifat dengki. Kenapa? Karena fa'innal hasad, maka sesungguhnya dengki, iri hati sama itu modelnya. Karena sesungguhnya dengki, iri hati, hasad, iku yakulu, memakan apa sifat dengki, al-hasanati, pada kebaikan. Semakin dengki, semakin iri, semakin habis pula kebaikan yang dia miliki. Karena apa? Yang dipikirkan hanya orang aja. Dia tidak memikirkan pribadinya. Sholat ya sholat, ibadah ya ibadah. Tapi di sisi lain dia punya sifat dengki, sehingga sampai lupa. Ya, yang dilihat hanya kejelekan orang aja. Karena sifat iri di dalam hati, kedengkian yang ada di dalam hati. Sehingga dikatakan takutlah karena pada sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu bisa memakan pada kebaikan. Digambarkan kama takulu, sebagaimana makan. Kedengkian itu kepada kebaikan itu sebagaimana memakan an-naru, api, al-hatoba, pada kayu kering. Gak langsung habis, sedikit demi sedikit. Yang namanya kayu, bayangkan kayu dibakar, ya gak langsung habis begitu aja, tidak. Apinya nyala, terus nyala. Semakin dengki, semakin nyala apinya. Yang akhirnya apa? Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya secara otomatis itu akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Sebagaimana tadi, api yang memakan kayu yang kering. Cepat habisnya itu. Nyala, memang gak langsung habis, tapi betul-betul terus merembet sampai kayu itu hangus. Atau pola bersabda Nabi, al-usba. Maksudnya, seperti api memakan al-usba, pada rumput kering. Wah, lebih cepat lagi itu. Rumput kering kena api, habis. Bayangkan. Ini berarti termasuk amalan, sifat yang harus kita jauhi. Kenapa? Sangat merugikan. Bagaimana tidak? Kita sodako, kita puasa, kita zakat, kita sholat, habis. Gara-gara apa? Sifat dengki yang ada di dalam hati kita. Ya, coba Bapak Ibu, berarti ini jelas. Bab-bab ini adalah bab-bab kita supaya hidup rukun.
Rukun tuh gimana? Saling menjaga perasaan. Sudah dikasih lah. Syarat kerukunan dipraktekkan itu. Ya, ngomong yang baik, tutur kata yang baik, papan umpan hadapan, pahit madu, menjaga perasaan, jujur amanah, keporong ngalah, rebutan ngalah, tidak merusak baik harta pribadinya ataupun rahasianya, menjaga kehormatannya, udah jelas itu. Termasuk tidak dengki di dalam hati. Karena sifat dengki itu yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Bagaimana tidak? Perhatikan dalam sebuah ayatnya. Orang munafik itu kalau melihat orang iman pulang dalam peperangan kalah, apa yang dikatakan? Wah, senang dalam hatinya itu. Saking senangnya dia moyok-moyokin. Tuh kan cek orang oge, tong perang jadi we kieu. Tapi kalau orang iman menang perang apa? Dia pura-pura datang-datang, gitu kan? Kalau kamu ngajak saya, wah saya paling depan itu ikut perang itu. Tujuannya apa? Ingin dapat jarahan. Inilah yang dikatakan sifat orang munafik itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu maksudnya sifat dengki. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan, menyakiti hati, menyinggung hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini Allah paling manfaat dan barokah. Untuk barokahnya kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, bila mana ada qadar jelek akan menimpa kami, mudah-mudahan Engkau merubahnya menjadi qadar yang baik dari Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Engkau paling kepada kami semua, khususnya yang mengaji pada subuh ini, Engkau paling kesembuhan, kesehatan, kewarasan, keamanan, keselamatan, kelancaran, kemudahan, keberkahan, rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang manfaat, yang melimpah ruah, yang barokah. Engkau paling umur yang panjang, umur yang barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.